Bagaimana jika kehidupan impian Anda sebenarnya adalah jebakan? Setiap hari, para wanita muda mengejar janji kesuksesan hanya untuk terjebak dalam skema tersembunyi dan terencana dengan baik. Di balik kemewahan tersembunyi industri yang dibangun di atas keputusasaan dan kontrol, jelajahi dunia membawa Anda ke dalam dunia di mana kecantikan adalah mata uang dan impian datang dengan harga tertentu. Ketika mimpi menjadi perangkap. Seorang gadis mendaftar ke agen modeling. Dia penuh harapan, membayangkan dirinya di landasan pacu yang glamor, bepergian, menjalani kehidupan yang dia lihat di media sosial. Dia memimpikan kebebasan finansial, ketenaran, dan kehidupan baru untuk dirinya dan keluarganya. Dia percaya bahwa dia akhirnya mengambil langkah pertama menuju kesuksesan. Tetapi dalam hitungan menit, dia diberi kontrak, diminta membayar biaya, dan difoto dari setiap sudut. Dia tidak menyadari bahwa gambar-gambarnya dan detail pribadinya sedang dijual, terkadang langsung kepada pria kaya yang tidak berniat mempromosikan karirnya. Seringkali dimulai dengan panggilan telepon, pesan, atau bahkan lamaran pernikahan. Apa yang tampak seperti peluang ternyata menjadi jebakan yang dirancang dengan cermat. Janji pekerjaan atau ketenaran ini hanyalah umpan yang digunakan oleh organisasi penipu. Begitu masuk, gadis-gadis kehilangan kendali. Mereka dipindahkan seperti barang dagangan, bukan orang. Mereka tidak hanya dieksploitasi, mereka ditipu dengan cara yang paling kejam. Ini bukan kasus acak. Siklus ini umum, diulang di berbagai negara di mana kemiskinan, kurangnya kesempatan, dan keputusasaan mendorong wanita muda menuju alternatif berisiko. Mimpi menjadi model, penari, atau bahkan hanya melarikan diri dari kesulitan menjadi hal yang menjebak mereka. Dan bagian terburuknya, mereka sering tidak menyadari apa yang terjadi sampai terlambat. Pola kerentanan global. Jenis jebakan seperti ini tidak terbatas pada satu negara atau satu budaya. Ini adalah bagian dari pola global yang berkembang, sebuah sistem yang menargetkan kerentanan dimanapun itu ada. Lintas benua, di kota-kota besar dan kota-kota kecil, perempuan muda dalam keadaan sulit didekati dengan janji-janji yang terasa seperti penyelamatan. Entah itu modeling, acting, menjadi pemandu acara, atau sekadar menjadi cantik secara daring, pesannya selalu sama. Anda tidak membutuhkan gelar atau resume. Anda hanya perlu memiliki penampilan yang sesuai. Dan ketika Anda berjuang untuk bertahan hidup atau melarikan diri dari situasi sulit, pesan itu menjadi menggoda. Tawaran ini datang dalam bentuk yang dipoles. Situs web, agen dengan kartu nama, acara casting di hotel, bahkan DM media sosial. Semuanya terasa mengasihkan, modern, dan terjangkau. Tetapi di balik eksterior yang berkilau, terdapat sistem yang memperdagangkan bukan bakat, tetapi eksploitasi. Industri ini berkembang di tempat-tempat di mana peluang langka, di mana mimpi dijual, karena pekerjaan nyata tidak ada. Gadis-gadis memasuki sistem ini dengan keyakinan bahwa mereka memilih kehidupan yang lebih baik. Tetapi sebenarnya mereka sedang dipilih, ditargetkan, karena mereka mudah diisolasi, dibujuk, dan digunakan. Dan begitu masuk, sulit untuk pergi. Beberapa diancam, yang lain dimanipulasi secara emosional, dan banyak yang merasa terlalu malu atau bingung untuk berbicara. Jebakan ini tidak harus bersifat kekerasan agar efektif. Mereka bergantung pada keheningan, stigma, dan sistem yang rusak yang gagal melindungi mereka yang rentan. Industri tersembunyi dari layanan emosional. Di bagian lain dunia, eksploitasi tidak memakai topeng permodelan, tetapi memakai topeng kebaikan, perhatian, dan hubungan emosional. Di sini, gadis-gadis berseragam sekolah berdiri di jalan-jalan ramai, membagikan brosur
dengan senyum manis. Mereka tampak mempromosikan kafe atau pertunjukan, tetapi kenyataannya mereka adalah produknya. Ini adalah industri jasa yang dibangun di atas kesepian manusia. Pria, seringkali lebih tua, terisolasi secara emosional, dan menarik diri secara sosial, membayar untuk menghabiskan waktu bersama gadis-gadis ini. Mereka tidak membeli minuman, mereka membeli perhatian. Setiap interaksi memiliki harga. Percakapan, makan bersama, foto bersama, masing-masing ada biayanya sendiri. Beberapa gadis bernyanyi, menari, atau tampil dalam pertunjukan kecil di mana penonton, kebanyakan pria, dapat membeli merchandise dan membayar ekstra untuk momen pribadi singkat. Semuanya tampak tidak berbahaya, bahkan lucu di permukaan. Tetapi struktur di baliknya sama sekali tidak. Gadis-gadis itu tidak mandiri. Mereka diawasi, dilatih, dan dikendalikan oleh organisasi yang mendapat untung dari tenaga kerja mereka. Upah mereka kecil, kebebasan mereka lebih kecil. Mereka diajarkan untuk bersikap manis, menyenangkan, dan tersedia secara emosional, terlepas dari apakah mereka merasa aman atau tidak. Jika mereka mencoba untuk keluar dari aturan ini, mereka berisiko dihukum, dikucilkan, atau lebih buruk. Ini bukan perdagangan manusia secara fisik. Ini adalah komodifikasi emosional. Gadis-gadis ini tidak dipaksa masuk ke sebuah ruangan. Mereka dilatih untuk membuat pria merasa istimewa, berulang-ulang. Menjual ilusi hubungan. Yang membuat industri ini semakin berbahaya adalah karena industri ini tidak menjual layanan. Industri ini menjual perasaan. Industri ini menjual ilusi koneksi, perhatian, dan keintiman. Para pria yang membayar tidak hanya membeli waktu, mereka percaya bahwa mereka membeli ikatan. Mereka kembali ke gadis yang sama berulang kali, bukan karena mereka dipaksa, tetapi karena mereka merasa dilihat, didengarkan, dikagumi, bahkan jika mereka membayarnya. Interaksi ini tidak acak. Interaksi ini dikoreografikan dengan cermat. Para gadis dilatih untuk mengingat nama, memuji kepribadian, dan berpura-pura bahwa setiap pelanggan itu spesial. Mereka berpose untuk foto, menandatangani merchandise, dan bahkan menawarkan baris naskah yang terdengar spontan. Beberapa tempat mengizinkan pelanggan untuk memeringkat gadis atau membuka akses berdasarkan seberapa banyak mereka menghabiskan uang. Ingin nomor teleponnya? Itu tambahan. Ingin dia mengirim pesan kepada Anda nanti? Ada biaya untuk itu juga. Ini menciptakan kesan hubungan yang sebenarnya tidak ada. Dan bagi banyak pria, ilusi itu lebih menghibur daripada kenyataan. Tetapi di balik layar, para gadis itu kelelahan, dikelola, dan seringkali mati rasa secara emosional. Mereka tidak memilih dengan siapa mereka berinteraksi. Mereka tidak mendapatkan istirahat ketika mereka merasa tidak aman atau kewalahan. Semua yang mereka lakukan diawasi dan diukur. Dan sementara para pria merasa terpenuhi secara emosional, para gadis terkuras secara emosional. Sistem ini tidak menggunakan kekerasan, tetapi sistem ini mengekstraksi nilai sama kuatnya. Media sosial, percikan pertama. Semuanya seringkali dimulai dengan polos. Seorang gadis remaja menggulir ponselnya, menonton orang lain seusianya menjalani kehidupan yang tampak glamor dan menyenangkan. Liburan, sponsor riasan, pakaian desainer, apartemen mewah. Umpan sosialnya menjadi aliran kesempurnaan yang dikurasi. Dan dalam aliran itu, sebuah percikan menyala. Dia mulai memimpikan sesuatu yang lebih besar dari kehidupan yang dia kenal. Dia ingin dilihat, dikagumi, memiliki nilai di dunia yang mengukur nilai dengan pengikut dan pendapatan. Tetapi ketika dia melihat kehidupannya sendiri, sumber daya keuangan yang terbatas, sedikit dukungan, dan masa depan yang tidak pasti, mimpi-mimpi itu terasa
tidak terjangkau melalui cara-cara tradisional seperti pendidikan atau pekerjaan tetap. Modeling tampak seperti jalan pintas. Influencer membuatnya terlihat mudah. Dan agensi? Mereka hanya berjarak satu pesan, menjanjikan transformasi instan. Janji itu menjadi tak tertahankan. Media sosial tidak hanya memicu keinginan, tetapi juga menyediakan jalannya. Perekrut sering menemukan gadis-gadis melalui profil mereka sendiri, memuji kecantikan mereka, menawarkan peluang, meluncur ke kotak masuk mereka dengan kebaikan dan dorongan, rasanya pribadi, bahkan menyanjung. Tetapi itu adalah strategi yang diperhitungkan. Gadis itu merasa terpilih, istimewa, seperti ratusan orang lainnya. Dia tidak melihat bahaya, karena bahaya tidak terlihat seperti bahaya. Itu terlihat seperti semua yang pernah dia inginkan. Agensi yang tidak seperti yang terlihat. Beberapa agensi terlihat profesional di permukaan. Situs web mereka dirancang dengan baik, penuh dengan testimoni, portofolio model, dan janji-janji muluk. Mereka bahkan mungkin mengadakan casting call di tempat-tempat nyata, lengkap dengan kamera, pencahayaan, dan staf yang ramah. Bagi para gadis yang berjalan melewati pintu mereka, semuanya tampak sah. Mereka disambut dengan hangat, diberi formulir, diundang untuk berfoto, dan diberitahu tentang peluang internasional. Tetapi, di balik penampilan kredibilitas, terdapat sesuatu yang jauh lebih gelap. Agensi-agensi ini sering mengenakan biaya pendaftaran atau portofolio, kadang-kadang serendah beberapa ratus dolar, kadang-kadang ribuan. Para gadis diyakinkan bahwa ini normal. Ini bagian dari proses, kata mereka, investasi di masa depan Anda. Kenyataannya, ini adalah model bisnis yang dibangun berdasarkan volume. Datangkan sebanyak mungkin gadis, ambil uang mereka, kumpulkan gambar mereka, dan menghilang. Lebih buruk lagi, beberapa dari agensi ini tidak hanya mengambil uang, mereka mengumpulkan konten. Mereka memotret para gadis dalam pose yang semakin terbuka dengan dalih standar industri. Foto-foto ini kemudian digunakan untuk memikat klien kaya atau memberi makan pasar eksploitatif lainnya. Dan ketika para gadis menyadari apa yang terjadi, sudah terlambat. Informasi mereka telah dibagikan, wajah mereka diedarkan, dan kepercayaan mereka dilanggar. Mereka tidak tahu harus melaporkannya kepada siapa. Beberapa terlalu malu, yang lain takut akan reaksi atau dihakimi. Mengapa gadis-gadis mengatakan, ya? Orang sering bertanya, mengapa ada orang yang setuju dengan ini? Tetapi kenyataannya adalah, sebagian besar gadis-gadis ini tidak mengatakan, ya pada bahaya. Mereka mengatakan, ya pada harapan. Mereka mengatakan, ya pada kehidupan yang hanya mereka lihat secara online. Mereka mengatakan, ya untuk membantu keluarga mereka, melarikan diri dari tekanan keuangan, dan akhirnya memegang kendali atas masa depan mereka. Bagi banyak orang, ini bahkan bukan pilihan. Itu satu-satunya pilihan yang pernah ditawarkan. Ketika pendidikan tidak mengarah kemanapun, ketika pasar kerja tertutup, dan ketika Anda berulang kali diberitahu bahwa nilai Anda terletak pada penampilan Anda, jalan menuju modeling atau hiburan tidak terasa berisiko. Rasanya cerdas, strategis, berani. Beberapa didorong oleh anggota keluarga yang juga percaya bahwa itu adalah jalan keluar. Yang lain didorong oleh teman sebaya yang sudah terlibat dalam pekerjaan serupa. Dan ketika perekrut atau agen muncul berbicara dengan sopan, menawarkan pujian dan melukis kesuksesan dengan detail yang jelas, itu tidak terasa seperti manipulasi. Itu terasa seperti pengakuan. Akhirnya, seseorang melihat nilai mereka. Seseorang memberi mereka kesempatan, tetapi kesempatan itu seringkali datang dengan harga yang tidak mereka pahami sepenuhnya. Janji-janjinya tidak jelas. Risiko-risikonya tersembunyi, dan begitu mereka masuk, semakin sulit untuk keluar. Beberapa kehilangan uang, beberapa kehilangan martabat,
yang lain kehilangan jati diri mereka. Masalah inti, kemiskinan dan tidak ada pilihan. Inti dari kisah-kisah ini terletak kebenaran yang lebih dalam dan tidak nyaman, kemiskinan. Tetapi bukan hanya kemiskinan dalam arti finansial, ini adalah kemiskinan akan kesempatan, sistem pendukung, alternatif yang aman. Di banyak tempat, gadis-gadis tumbuh dikelilingi oleh langit-langit yang tidak dapat mereka tembus. Pendidikan kurang didanai, pasar kerja jenuh, dan seluruh komunitas beroperasi dengan asumsi diam-diam bahwa kecantikan adalah satu-satunya aset nyata yang dimiliki seorang wanita muda. Bukannya mereka tidak memiliki impian, tetapi impian-impian itu tidak memiliki tempat untuk berlabuh. Jalan untuk menjadi dokter, pengacara, atau guru tampak tidak realistis ketika keluarga Anda bahkan tidak mampu membayar listrik. Sementara itu, dunia online terus-menerus menyiarkan jalan pintas menuju kesuksesan. Kontrasnya sangat besar, dan di ruang itu, antara keinginan dan keputusasaan, predator membangun jalan yang tampak seperti harapan. Ini bukan hanya kasus individu, ini adalah gejala dari sistem yang mengecewakan gadis-gadis sebelum mereka mencapai usia dewasa. Sebuah sistem yang menyuruh mereka untuk bermimpi, tetapi tidak memberi mereka sumber daya untuk mengejar impian itu dengan jujur. Hasilnya, mereka mengambil apa yang tersedia, bahkan jika itu berisiko. Mereka mengikuti siapapun yang menawarkan tangga, bahkan jika tangga itu disandarkan ke dinding yang salah. Dan masyarakat, dalam banyak kasus, menutup mata sampai terlambat. Itulah mengapa solusi nyata tidak dimulai dengan menyelamatkan satu gadis pada satu waktu. Apa yang terjadi selanjutnya? Bagi banyak gadis, cerita tidak berakhir dengan pemotretan yang buruk atau kehilangan deposit. Ini menjadi lebih buruk. Begitu informasi mereka berada di tangan yang salah, mereka dapat dihubungi oleh orang asing, ditekan untuk menerima lebih banyak penawaran, atau bahkan diangkut ke tempat yang sama sekali baru dengan janji palsu. Beberapa diterbangkan ke negara lain dengan impian pekerjaan modeling atau perhotelan. Tetapi setelah tiba, dokumen mereka diambil, kebebasan mereka dibatasi, dan realitas mereka menjadi kendali. Mereka tidak lagi penuh harapan. Mereka terjebak. Melarikan diri hampir mustahil. Bukan hanya karena penghalang fisik, tetapi karena ketakutan, isolasi, dan manipulasi emosional. Bahkan, mereka yang tidak meninggalkan negara asal mereka pun tidak aman. Foto-foto mereka dibagikan secara online, info kontak mereka bocor, dan reputasi mereka rusak, kadang-kadang secara permanen. Beberapa diperas, yang lain ditarik lebih dalam ke industri eksploitatif di bawah ancaman atau rasa malu. Dan yang terburuk, kebanyakan tidak pernah berbicara. Mereka takut tidak ada yang akan mempercayai mereka. Atau mereka menyalahkan diri sendiri karena terjebak. Dunia sering melihat mereka sebagai naif atau ceroboh. Tetapi kenyataannya adalah mereka menjadi sasaran. Sengaja, sistematis, oleh orang-orang yang tahu persis bagaimana mengenali keputusasaan dan menyamarkannya sebagai peluang. Dan kecuali sistem ini diekspos dan dibongkar, pola ini akan berulang lagi dan lagi. Bagaimana jika kehidupan impian Anda sebenarnya adalah jebakan? Setiap hari, wanita muda mengejar janji kesuksesan hanya untuk terperangkap dalam skema diam-diam yang dibuat dengan baik. Di balik kemewahan tersembunyi industri yang dibangun di atas keputusasaan dan kendali.